Saudara sekalian, mari kita berdoa mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami membawa hati kami kembali kepada Engkau. Di penghujung tahun ini kami telah melihat bagaimana anugerah demi anugerah yang Tuhan sudah berikan di dalam sepanjang tahun 2024 ini. Kami masih menantikan anugerah-Mu ya Tuhan, setiap hari, setiap saat di dalam hidup kami, terlebih di dalam ibadah pada pagi hari ini. Kami berdoa kiranya firman yang akan kami renungkan kembali boleh mengingatkan kepada kami bahwa Engkau Allah yang begitu tak terselami oleh pikiran kami yang terbatas. Pimpin hamba-Mu yang lemah dan juga setiap kami yang mengikuti ibadah di dalam ruangan ini maupun di rumah kami masing-masing. Tuhan tetap menyertai menolong kami. Biarlah kami boleh menjadi anak-anak Tuhan, mengerti firman, menikmati firman, dan melakukan firman itu di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa menyerahkan pemberitaan firman. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Ya, izinkan hari ini saya terpaksa harus berkhotbah dengan memakai masker karena kesehatan saya kurang baik. Daripada kita saling tular menular, lebih baik kita saling membagikan kasih ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita dua bagian. Kita akan merenungkan dan mendasari renungan kita pertama dari Yohanes 3 ayat yang ke-16. Satu ayat yang sangat terkenal sekali, bahkan saya yakin sebenarnya Bapak Ibu hafal ayat ini, tetapi tetap harus kita bacakan. Yohanes 3 ayat ke-16 berbunyi demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Lalu saudara, mari kita membuka sekarang surat 1 Yohanes. Injil Yohanes dan surat 1 Yohanes ini ditulis oleh orang yang sama ya, murid Tuhan Yesus. 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-16. 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-16 berbunyi demikian. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Saudara-saudara, tema tentang kasih adalah tema yang bersifat universal. Tema tentang kasih banyak dijadikan lagu-lagu duniawi berbicara tentang cinta, tentang kasih. Dan saudara juga banyak melihat film-film Hollywood dibuat juga berdasarkan daripada kasih atau cinta. Saudara, mengapa manusia suka membicarakan tentang kasih? Mengapa manusia memikirkan tentang cinta? Nah, ini adalah sesuatu hal penting yang mungkin kita jarang renungkan di dalam hidup kita. Mengapa kita bisa mencintai suami kita, mencintai istri kita, mencintai anak kita, mencintai jemaat kita, dan sebagainya. Saudara, kasih adalah satu topik yang bersifat universal, yang Tuhan berikan juga di dalam Alkitab. Nah, hari ini kita akan merenungkan tentang kasih Allah kembali. Saudara dikasihi Tuhan, kasih Allah adalah salah satu tema sentral yang muncul di dalam sepanjang Alkitab kita, sejak Perjanjian Lama hingga Perjanjian Baru. Dan tadi kita telah membaca di dalam dua bagian firman Tuhan, Yohanes banyak berbicara tentang kasih Allah. Tetapi setiap kali saya berbicara tentang kasih Allah, selalu ada kekhawatiran di dalam batin saya. Saudara, mengapa demikian? Karena tema kasih Allah ini adalah tema yang paling sering dikhotbahkan di kebanyakan gereja, tetapi sekaligus banyak gereja melupakan berkhotbah tentang sifat Allah yang lain, sehingga kita hanya seolah-olah tahu Allah sifatnya cuma kasih. Saudara, jangan lupa Alkitab mengatakan kepada kita, Allah kita adalah api yang menghanguskan. He is consuming fire. Dan jikalau dia murka, murkanya sangat mengerikan, luar biasa. Saudara, tema-tema seperti ini sudah hilang di dalam gereja,
Tetapi hari ini kita harus mengkhotbahkan di dalam momen Natal ini sekali lagi tentang kasih Allah. Jikalau gereja terus hanya mengkhotbahkan tentang kasih Allah dan tidak pernah mengkhotbahkan tentang sifat atribut Allah yang lain, ini menjadi sesuatu kepincangan di dalam pengenalan kita tentang Allah. Dan ini adalah satu bahaya yang luar biasa. Saudara, di dalam sejarah gereja ada bapak-bapak gereja yang salah memahami konsep tentang kasih Allah. Bapak gereja itu antara lain adalah Origen yang kemudian mempengaruhi Gregory of Nyssa. Dua bapak gereja ini merenungkan kasih Allah yang begitu besar sampai akhirnya membuat kesimpulan karena Allah itu kasih, maka Allah tidak pernah menghukum manusia. Tidak ada penghukuman kekal di dalam neraka karena Allah itu kasih. Saudara perhatikan ya, ini ada satu bahaya luar biasa yang sudah muncul di awal abad kedua, abad ketiga di dalam kekristenan mulai berdiri. Dan hingga hari ini, ajaran ini kita kenal dengan nama istilah universalisme. Universalisme mengajarkan hal yang sama. Karena Allah itu kasih, maka Allah tak mungkin akan menghukum manusia di dalam neraka selama-lamanya. Semuanya pasti akan Tuhan selamatkan, sehingga tidak ada satu orang pun yang akan binasa. Saudara, ini bukan konsep kasih di dalam Alkitab. Ini bukan Allah yang dinyatakan di dalam Alkitab kita. Maka seharusnya bagaimana kita memahami konsep tentang kasih di dalam Alkitab? Apa itu kasih? Dari mana itu kasih? Mengapa Allah kok bisa mengasihi kita? Dan bagaimana kita harus berespon terhadap kasih Allah? Nah saudara, hari ini menurut saya ada satu kesempatan baik bagi kita untuk sama-sama memikirkan ulang apa itu kasih Allah kepada kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan apakah kita mengukur kasih Allah di dalam hidup kita? Kalau saudara beli bensin itu ukurannya pakai liter, beli 10 liter. Kalau saudara beli kain itu satuannya meter, beli kain 3 meter. Tapi kalau saudara mengukur kasih Allah, ukurannya apa? Tidak ada meteran mengukur kasih Allah. Tidak ada timbangan mengukur kasih Allah. Dengan apakah kita mengukur kasih Allah di dalam hidup kita? Saudara-saudara, banyak orang memakai konsep duniawi untuk mengukur cinta Tuhan di dalam hidupnya. Tuhan mengasihi saya kalau saya diberkati. Tuhan mencintai saya kalau pekerjaan saya lancar, sukses. Tuhan mengasihi saya kalau anak-anak sukses sekolahnya, tumbuh baik, tidak jadi anak nakal. Tuhan mengasihi saya kalau segala sesuatunya berjalan normal dan baik dalam hidup saya. Saudara-saudara, itu adalah pengenalan tentang kasih Allah yang terlalu dangkal. Kasih Allah tidak bisa diukur hanya berdasarkan perasaan subjektivitas kita. Kasih Allah tidak bisa diukur hanya kalau itu menyenangkan dan menguntungkan saya. Tetapi saudara lihat, kasih Allah harus diukur dari diri Allah sendiri. Ini yang firman Tuhan katakan. Maka hari ini saya ingin mengingatkan kepada kita semua. Terlalu sering puluhan tahun kita memasuki momen Natal, kita berbicara tentang kasih Allah, kasih Allah, kasih Allah. Tapi kita jarang merenungkan yang terdalam. Apa itu kasih Allah bagi saya? Saudara-saudara, kasih Allah tidak sesederhana yang kita pikirkan. Kasih Allah terlalu kompleks, terlalu rumit. Semakin saya mempersiapkan khotbah memikirkan tentang kasih Allah, semakin saya diyakinkan bahwa sebenarnya kita tidak sanggup menyelami, memikirkan tentang kasih Allah di dalam hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari mana kita memulai berbicara tentang kasih Allah? Mengapa kita suka dicintai? Mengapa kita suka dikasihi? Dan mengapa kita mau membagi cinta kasih di dalam hidup kita kepada orang lain? Orang sejahat-jahatnya penjahat, saudara, minimal dia cinta anaknya.
Orang yang sejahat-jahatnya, minimal dia mencintai keluarganya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau berbicara tentang kasih, maka kita harus kembali kepada Alkitab. Bukan dari film, bukan dari novel, bukan dari lagu-lagu romantis dunia. Semua adalah konsep-konsep kasih yang sudah tercemar oleh dosa. Siapakah pribadi di dalam Alkitab yang paling berotoritas mengajarkan kepada kita apa itu kasih? Dia adalah Yesus Kristus sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya mengajak saudara kembali kepada fundamental, dasar yang paling mendasar dari teologi kasih yang dinyatakan di dalam Alkitab. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam 1 Yohanes 4 ayat 16 yang tadi kita baca, di situ Yohanes ada menyelipkan satu kata, kalau saudara perhatikan baik-baik. God is love. Allah itu kasih. Yohanes memberikan 3 atribut tentang Allah. Allah adalah roh. Allah adalah terang. Dan di dalam 1 Yohanes 4 ayat 16, Allah adalah kasih. Apa artinya saudara? Allah adalah kasih. Saudara lihat matahari. Matahari bisa enggak dia tidak bersinar, saudara? Oh bisa Pak, malam hari matahari tidak bersinar. Nah itu jawaban orang konyol, saudara. Matahari di dalam dirinya tidak pernah tidak bersinar. Karena itu adalah hakikat dari matahari yang terus memancarkan sinar sampai dunia kiamat. Maka ketika Yohanes mengatakan Allah adalah kasih, itu artinya Allah tidak mungkin tidak. Dia pasti ada mengeluarkan kasih. Karena kasih itu adalah sesuatu atribut yang melekat di dalam diri Allah, yang tidak bisa dibendung, tidak bisa dibatasi oleh apapun dan siapapun. Allah adalah kasih. Maka saudara, dari mana kita mau berbicara tentang kasih? Jikalau manusia mau mengenal tentang kasih yang sesungguhnya, manusia harus kembali mengerti dari mana kasih itu berasal. Dan Alkitab mengatakan kepada kita, kasih itu berasal dari diri Allah Tritunggal sendiri. Nah, ini adalah prinsip teologi tentang kasih. Saya ingin saudara mengerti iman Kristen yang benar. Jangan cuma kasih hari Valentine, kasih sayang dan sebagainya. Semua itu adalah konsep kasih yang sudah dicemari oleh duniawi dan kedagingan. Saudara, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita satu prinsip penting di dalam Yohanes pasal ke-17. Yohanes 17 adalah doa Tuhan Yesus kepada Allah Bapa yang paling panjang yang pernah dicatat selama dia hidup di dalam dunia. Nanti saudara baca seluruh pasal, itu doa yang sangat indah sekali. Perhatikan di dalam ayat 23 Yohanes 17, Tuhan Yesus berkata kepada Bapa di surga demikian, Aku bersyukur bahwa Engkau mengasihi mereka. Mereka ini siapa? Mereka ini adalah murid-murid Tuhan Yesus. Sama seperti Engkau mengasihi aku. Engkau, Bapa, mengasihi mereka, murid-murid Tuhan Yesus, sama seperti Engkau juga mengasihi aku. Ayat 24 perhatikan. Sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Saudara-saudara menangkap, inilah pengajaran tentang teologi kasih yang paling fundamental diucapkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Kasih dari mana? Bukan dari dunia. Kasih dari mana? Bukan dari manusia. Tetapi kasih itu, kata Tuhan Yesus, ada di dalam kekekalan antara Allah Tritunggal, satu dengan lain, saling mengasihi. Saudara, inilah prinsip penting yang sering kita lupakan di dalam hidup kita. Kasih itu berasal dari mana? Kasih berasal dari Allah Tritunggal. Allah Bapa mengasihi Allah Anak mengasihi Allah Roh Kudus,
Roh Kudus mengasihi Allah Bapa, dan ketiga pribadi ini saling mengasihi satu dengan yang lain. Itulah sebabnya, jikalau tidak ada Allah Tritunggal, di dalam dunia ini tak mungkin ada kasih. Jikalau tidak ada Allah Tritunggal, engkau dan saya tidak mengerti apa itu artinya kasih. Jikalau tidak ada Allah Tritunggal, engkau dan saya tidak mungkin menikmati apa itu kasih. Saudara, inilah prinsip penting. Jikalau engkau mau tahu apa itu kasih, harus kembali kepada diri Allah Tritunggal, karena inilah hakikat daripada kasih itu. Saudara, kita bersyukur Allah kita adalah Allah Trinitas. Di dalamnya ada 3 pribadi yang mengasihi satu dengan yang lain. Sebab kasih itu butuh objek, kasih itu butuh target, dan kasih itu juga membuka diri untuk menerima dikasihi, dicintai oleh orang yang lain. Dan inilah the beginning of love is God's Trinity. Saudara, ini prinsip-prinsip penting yang harus ada di dalam diri kita. Maka saya berani mengatakan, kalau engkau tidak mengerti konsep Tritunggal dengan beres, kita mungkin selama hidup tidak pernah mengerti apa itu kasih. Jikalau Tritunggal kita kacau balau, konsep kasih kita pun pasti akan juga kacau balau. Karena ini Tuhan Yesus katakan, engkau mengasihi mereka Bapa, sama seperti engkau mengasihi aku. Dan aku dikasihi oleh engkau sebelum dunia dijadikan. Saudara-saudara, di dalam Yohanes 15, ketika Tuhan Yesus berbicara tentang pokok anggur, di sana Tuhan Yesus mengatakan kembali kalimat yang mirip. Sama seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku mengasihi kamu, kata Tuhan Yesus. Saudara menangkap ini semua. Ini rangkaian daripada hukum kasih yang dinyatakan di dalam Alkitab. Kita dikasihi, dicintai oleh Allah Tritunggal. Bapa mengasihi kita. Lalu Yesus mengatakan, aku pun mengasihi kamu sama seperti Bapa mengasihi kamu. Saudara-saudara, Allah mana seperti Allah Yehova? Allah di dalam agama mana yang mencintai umatnya seperti ini? Hanya ada di dalam Alkitab. Itulah sebabnya saudara, jika engkau mau mengerti apa itu kasih, engkau harus mengenal Allah. Ini yang Yohanes katakan. Allah adalah kasih. Dan dia adalah sumber, asal, dan origin daripada kasih yang ada di dalam seluruh jagat semesta ini. Saudara, kita bisa mengasihi karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Kita bisa mencintai karena Allah mencintai kita terlebih dahulu. Karena kita diciptakan oleh Allah sesuai dengan gambar dan rupa Allah sendiri. Sifat-sifat penting Allah yang Allah merasa diperlukan oleh kita sebagai manusia diberikan kepada kita supaya kita bisa mencerminkan kemuliaan Allah. Ya saudara dikasih Tuhan, kita manusia seringkali lupa saudara bahwa Allah di dalam konsepnya tentang kasih itu adalah Allah yang juga memberikan kepada kita kasih yang paling besar di antara semua ciptaan yang lain. Tuhan menciptakan banyak ciptaan di dalam seluruh alam semesta ini. Kalau saudara membaca kitab Kejadian pasal kedua, saudara baru tahu rumitnya dunia ciptaan oleh Tuhan. Tetapi di antara sekian banyak ciptaan Allah, manusia ada satu-satunya makhluk yang Tuhan paling cintai melebihi yang lainnya. Kalau saya tidak ngomong ini mungkin saudara tidak sadar. Kalau papa tidak ngomong kepada anaknya, papa cinta anak, anaknya seringkali lupa, papanya sangat mencintai. Saudara-saudara, engkau dan saya, ciptaan Allah yang paling banyak menerima cinta kasih Allah di dalam hidup kita, melebihi ciptaan yang lain.
termasuk malaikat. Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa bisa demikian? Apa istimewanya kita? Apa hebatnya engkau dan saya, sehingga Tuhan sangat mencintai dan mengasihi kita? Justru hari ini saya ingin menunjukkan kepada saudara, kasih yang Allah berikan kepada kita adalah kasih yang penuh dengan misteri. Kasih Allah adalah kasih yang kompleks, rumit, yang penuh dengan misteri, yang tak mungkin kita bisa selami sampai kapanpun, bahkan sampai di dalam kekekalan. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Efesus 2 ayat keempat, Paulus berkata, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita. Paulus mengatakan di dalam ayat ini, kasih-Nya yang besar dilimpahkan kepada kita. Di mana kasih Allah yang besar itu? Apanya yang besar? Dan apa yang menjadi sifat misteri daripada kasih Allah yang diberikan kepada kita? Saudara, momen Natal tahun ini, khotbah hari ini, biarlah juga boleh menjadi sesuatu yang membangunkan akan kerohanian kita. Saya akan membagikan saudara 2 poin penting tentang misteri kasih Allah di dalam hidup kita orang percaya. Yang pertama, saudara harus sadar, Allah mengasihi orang-orang pilihannya sejak di dalam kekekalan. Jadi saudara jangan pikir, oh Allah mengasihi saya pada waktu Yesus datang ke dalam dunia. Oh tidak saudara. Jauh sebelum Yesus datang ke dalam dunia, Allah sudah mengasihi orang-orang pilihannya di dalam kekekalan. Saudara, dari mana kita tahu? Dari firman Tuhan. Itulah sebabnya perlu kita belajar firman Tuhan baik-baik, supaya kita mengerti seluruh pemikiran iman Kristen dengan tepat, dengan benar. Efesus 1 ayat 4 mengatakan, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Sebab di dalam Kristus, kata Paulus, Allah telah memilih kita, mengasihi kita sebelum dunia dijadikan. Saudara, kita tidak bisa mengerti ayat ini, saudara, karena ayat ini melampaui pikiran dan rasio kita. Bagaimana mungkin Allah bisa mengasihi orang-orang pilihannya sebelum dia dilahirkan? Sebelum anakmu lahir, saudara bisa mengasihi dia tidak? Tidak bisa, Pak. Modelnya seperti apa aja tidak ada gambaran. Bagaimana saya bisa mengasihi sesuatu yang tidak bisa saya lihat, tidak bisa saya pegang. Tapi Alkitab mengatakan, sebelum dunia dijadikan, sebelum engkau dan saya ada, Tuhan sudah mengasihi kita. This is the mystery of God's love for us. Misteri kasih Allah yang terbesar di dalam hidup kita. Saudara-saudara, Allah mengasihi kita sejak di dalam kekekalan, sebelum engkau dan saya lahir ke dalam dunia ini. Lalu apa saudara yang menjadi kriteria Tuhan mengasihi kita semua? Apakah karena nanti saya jadi orang baik maka Tuhan mengasihi saya? Tidak. Apakah karena saya nanti akan percaya kepada Yesus maka Allah mengasihi saya? Tidak. Saudara-saudara, ini prinsip-prinsip penting tentang kasih Allah yang saudara jangan lupakan. Allah mengasihi kita sejak di dalam kekekalan, bukan karena saya orang baik, bukan karena saya keluarga Kristen, bukan karena saya keturunan pendeta, bukan karena saya rajin pelayanan. Tetapi Allah memilih kita sesuai dengan kemurahan dan anugerahnya semata-mata. Di dalam Roma pasal 9, ini adalah bagian yang penting sekali saudara. Tetapi sayang saya melihat tidak banyak gereja mau mengkhotbahkan Roma pasal ke-9 ini. Nah, di dalam Roma pasal ke-9 ini, Paulus berbicara tentang pemilihan Yakub dan Esau. Di dalam ayat 13, Paulus berkata, sebab ada tertulis, aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau.
Ini bukan ayat yang gampang untuk dimengerti. Tuhan memilih Yakub, Tuhan menyampingkan dan membuang Esau. Tuhan memilih Ishak, Tuhan membuang Ismail. Ini yang Alkitab katakan. Oleh sebab itu saudara sekalian, kita keliru jikalau kita berpikir di dalam konsep Allah yang sudah di dalam zaman serba pluralis seperti ini. Allah mengasihi semua manusia sama rata semua, tidak. Itu konsep daripada ajaran pluralisme. Semua agama menyelamatkan. Tidak usah percaya Yesus, tak apa-apa. Semua agama menyelamatkan, tidak. Alkitab mengatakan kasih Allah penuh misteri. Aku mengasihi Yakub, aku membenci Esau. Saudara, apakah Yakub lebih baik dari Esau? Tidak, saudara. Yakub seorang penipu. Dia nipu papanya sendiri. Dia orang yang kurang jujur. Tetapi anugerah Tuhan tetap ada di dalam dirinya. Inilah misteri kasih Allah. Allah memilih Yakub, Allah memilih Ishak, Allah memilih orang-orang pilihannya tanpa syarat apapun dari manusia. Saudara, ini adalah hal yang penting harus kita ingat ketika kita ingin mengerti dan memahami tentang apa itu kasih Allah. Siapakah orang-orang pilihan yang dimaksudkan di sini? Orang-orang pilihan yang dikasihi Allah sejak di dalam kekekalan adalah orang-orang yang diberikan anugerah untuk percaya kepada Yesus Kristus di dalam hidupnya. Hari ini saya ingin saudara mulai menyeleksi diri sendiri, merefleksi diri sendiri. Apakah saya orang pilihan Allah atau bukan? Kalau di dalam hidupmu engkau sungguh-sungguh sangat yakin, engkau sudah terima Tuhan Yesus di dalam hidupmu sebagai satu-satunya juru selamat, engkau boleh mengklaim saya orang pilihan Allah. Saudara-saudara, sebab tidak semua orang dipilih oleh Allah untuk mendapatkan anugerah dan kasih Allah di dalam hidupnya. Momen Natal ini harus menjadi refleksi pertobatan bagi kita yang selama ini kita bertahun-tahun ke gereja, tapi Kristus tak pernah hadir di dalam hidupmu. Momen Natal ini harus menjadi momen kebangunan rohani di dalam hidupmu. Jika engkau belum sungguh-sungguh terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat di dalam hidupmu, kau hanya ke gereja, engkau hanya beraktivitas, tapi Yesus tak pernah lahir di dalam hatimu. Saudara-saudara, inilah misteri Allah yang terbesar yang pernah Tuhan berikan kepada kita, orang-orang pilihannya. Allah mengasihi kita bukan karena kita baik, bukan karena kita saleh, tetapi karena anugerah semata-mata. Itulah sebabnya Paulus berkata di dalam Roma 9 ayat 16, jadi hal itu tidak tergantung kepada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Saudara-saudara, kasih Allah sangat misteri, tak bisa diselami. Tetapi Alkitab mengatakan kepada kita, bukan kita yang mengasihi Allah terlebih dahulu, tetapi Allah lah yang telah mengasihi kita. 1 Yohanes 4 ayat 10 yang tadi dibacakan di dalam fotum. Allah mengasihi kita terlebih dahulu. Sejak kapan, Pak? Sejak di dalam kekekalan. Saudara, ini misteri kasih Allah yang jarang kita renungkan, jarang kita pikirkan. Kalau Tuhan mau mengasihi orang-orang pilihannya, tidak tanggung-tanggung, saudara. Bukan pada waktu Yesus lahir, tapi di dalam kekekalan, Dia sudah memilih orang-orang pilihannya untuk dikasihani. Ini misteri luar biasa, bukan? Tetapi misteri daripada kasih Allah tidak berhenti sampai di situ. Saudara-saudara, Alkitab mencatat kepada kita, engkau dan saya adalah manusia-manusia pemberontak di hadapan Allah. Allah mau mengasihi kita, tapi kita menolak kasihnya Tuhan. Di dalam hidup kita pasti pernah mengalami penolakan. Minimal yang laki-laki pernah ditolak pacar.
Betul kan? Pada waktu dulu mau pendekatan ditolak, ya sudah. Akhirnya coba lagi kedua, ketiga, sampai akhirnya nemu istrimu sekarang. Saudara-saudara dikasih Tuhan, kita adalah orang-orang yang pernah mengalami penolakan. Dan kita adalah orang berdosa yang juga pernah menolak cinta Tuhan di dalam hidup kita. Kapan saya menolak cintanya Tuhan, Pak? Alkitab mengatakan, di dalam Adam dan melalui Adam. Adam adalah wakil seluruh umat manusia, wakil seluruh nenek moyang manusia. Pada waktu dia memberontak kepada Allah, dia menolak cinta Allah, termasuk keturunannya, engkau dan saya terbawa daripada dosa keturunan Adam ini. Itulah sebabnya saudara, manusia siapapun yang lahir di dalam dunia ini selain Tuhan Yesus, dia adalah orang berdosa yang menolak cinta Tuhan di dalam hidupnya. Tidak ada orang lahir di dalam dunia langsung cinta Tuhan. Semua adalah orang-orang yang melawan Allah, menolak cinta Tuhan. Maka saudara lihat, disinilah misteri kasih Allah yang kedua muncul di dalam hidup kita sebagai orang berdosa. Allah tetap mengasihi kita di dalam keberdosaan kita. Saudara-saudara, kalau engkau sudah pernah disakiti orang, kau mau terima lagi dia tidak? Mungkin kalau itu suamimu, istrimu, anakmu, kau masih mau terima. Tapi kalau orang lain sudah menyakiti hatimu, menolak engkau, masihkah engkau mau terima dia? Bergaul akrab, berteman baik, bekerja dagang sama-sama dengan dia lagi? Kemungkinan tidak, bukan? Lihat misteri kasih Allah. Kita yang berdosa, tetap Allah kasihani. Dan Allah mengasihani kita, bukan dengan cara yang main-main. Yohanes 3:16 tadi mengatakan kepada kita, Allah begitu besar mengasihi dunia, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Saudara, cara Allah mengasihi kita penuh dengan misteri. Kok dia mengasihi kita bukan cuma dengan kata-kata, tetapi dia memberikan yang terbaik yang dia miliki. Satu-satunya anaknya, pribadi kedua dari Allah Tritunggal, diberikan kepada kita orang yang berdosa. Bukankah ini cinta yang penuh misteri? Cinta yang tidak bisa diselami. Saudara-saudara, Tuhan bukan sekedar mengampuni kita, tetapi Tuhan memberikan anaknya satu-satunya kepada kita untuk menjadi penebus dosa bagi engkau dan saya. Ini yang tadi Yohanes katakan, bukan kita yang mengasihi Allah, tetapi Allah yang terlebih dahulu mengasihi kita dan memberikan anaknya kepada kita menjadi pendamaian bagi dosa-dosa kita. Semakin kita memikirkan misteri kasih Allah, semakin kita tidak bisa menemukan jawabannya. Saudara-saudara, apa istimewanya sih engkau dan saya, sehingga Tuhan harus memberikan anaknya bagi kita? Kita adalah pemberontak-pemberontak, kita adalah orang-orang berdosa, kita adalah orang-orang najis seperti kain kotor, kata Yesaya. Kita adalah orang-orang yang patut dibinasakan. Tetapi Allah mengasihi orang pilihannya, mengutus Yesus bagi mereka. Saudara, bukan karena kita baik, sekali lagi Tuhan mengutus Yesus bagi kita, bukan. Bukan karena saya rajin pelayanan, maka Yesus diberikan bagi saya, tidak. Lalu mengapa Allah tetap mengasihi kita meskipun kita sudah di dalam dosa? Saudara, jawabannya tidak lain tidak bukan kembali kepada poin pertama yang tadi saya katakan. Sebab Allah telah mengasihi kita sejak di dalam kekekalan. Ini jawabannya, saudara. Kasih Allah kepada umat pilihannya di dalam kekekalan adalah kasih yang tidak berubah, kasih yang kekal,
Meskipun manusia sudah jatuh di dalam dosa, dosa tidak bisa membatalkan akan kasih Tuhan. Justru Allah mengutus anaknya datang ke dalam dunia, mencari kita supaya kita kembali kepada Tuhan. Yeremia 31 ayat 3 dengan jelas mengatakan, Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku akan melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Saudara, kita sadar tidak sih? Allah yang mengasihi kita adalah Allah yang memiliki kasih yang kekal bagi orang-orang yang dipilihnya. Yang tidak bisa dibatalkan, tak bisa digugurkan oleh apapun keadaan di dalam dunia ini. Itulah sebabnya Paulus dalam Roma 8 mengatakan, siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Kelaparankah, kematiankah, ketelanjangankah, pedangkah? Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Saudara, kita ingin saudara sebagai orang-orang Kristen mengerti, engkau dicintai oleh Allah Tritunggal dengan kasih yang kekal. Kasih yang tidak bersyarat, bukan karena kita baik Tuhan menyelamatkan kita, bukan karena kita baik Tuhan memilih kita, tetapi adalah kasih yang tidak bersyarat. Maka saudara, hari ini kita diingatkan di dalam dua misteri kasih Allah yang terbesar. Dan kita boleh mengatakan, di dalam momen Natal inilah Allah mengekspresikan kasih-Nya yang penuh dengan misteri itu kepada kita. Di dalam Galatia 4 ayat 4, Paulus mengatakan, sesudah tiba waktunya, Allah mengutus anaknya, lahir dari seorang perempuan, dan harus takluk kepada hukum Taurat. Dia adalah Yesus Kristus. Saudara, di dalam momen Natal ini, sadarkah engkau, Allah sangat mengasihi saudara dan saya. Bukan dengan kasih di dalam dunia yang penuh dengan roman picisan, bukan dengan kasih yang penuh syarat, tetapi adalah kasih yang tidak bersyarat yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Sekarang kita harus berespon seperti apa kepada kasih Allah yang penuh misteri ini. Saudara-saudara, untuk apa sih Allah mengasihi kita? Untuk apa Allah mengasihi kita orang yang berdosa dan kotor, najis seperti ini? Ketika kita sekolah minggu, kita diajar Allah mengasihi kita supaya kita diselamatkan. Betul saudara, itu tidak salah. Kasih Allah yang menyelamatkan kita. Tapi Allah mengasihi kita bukan sekedar cuma menyelamatkan kita masuk surga lalu selesai saudara. Allah mengasihi kita dengan cara yang demikian misteri bagi kita. Supaya di dalam hidup kita, kita juga belajar mengasihi Allah dan sesama kita. Saudara, inilah pentingnya konsep kasih di dalam Alkitab. Karena konsep kasih di dalam dunia, ini semua sudah tercemar oleh dosa. Kasih yang karena perasaan, kasih karena emosi, karena kasih untung dan rugi. Tapi Alkitab mengajarkan kepada kita, kita harus kembali mengenal Allah Tritunggal, menikmati kasih-Nya, barulah kita bisa mengasihi Allah dan sesama. Di dalam Matius 22, saudara ingat, ketika Tuhan Yesus diuji, dicobai oleh orang Farisi, guru, apa sih hukum yang paling penting di dalam seluruh hidup manusia ini? Tuhan Yesus cuma jawab dua. Saudara tahu Alkitab kita ada 66 kitab, kira-kira ada 30.000 ayat lebih. Tuhan Yesus cuma jawab singkat, cuma dua hukum yang terutama. Kasih Allahmu dengan segenap jiwamu, segenap hatimu, dan dengan segenap kekuatan akal budimu. Dan hukum yang kedua, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Selesai. Saudara menangkap Tuhan Yesus berbicara hukum yang terutama di dalam hidup manusia
adalah harus mengasihi Allah dan sesama. Saudara-saudara, hari ini saya ingin saudara mulai mengerti ya. Kenapa Tuhan Yesus jawab seperti ini? Guru, apa yang penting yang harus kami lakukan? Bayar perpuluhan, rajin pelayanan. Tidak, saudara. Kasihilah Allahmu dan kasihilah sesamamu. Inilah hakikat mengapa alasan Allah mengasihi kita. Supaya kita juga belajar untuk mengasihi Allah di dalam sepanjang kehidupan kita. Saudara-saudara, kasih berasal dari Allah Tritunggal dan kembali kepada Allah Tritunggal. Nangkep? Ini yang tadi kita khotbahkan dari awal hingga poin ini. Dari mana kita belajar kasih? Dari Allah Tritunggal. Allah Tritunggal itu mengasihi manusia dengan kasih-Nya yang penuh misteri, supaya kita yang dikasihi oleh Allah ini mengembalikan kasih itu kembali kepada Allah Tritunggal. Alur kasih di dalam Alkitab itu cyclical, berputar saudara, dari Allah kembali kepada Allah. Dan inilah yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita sebagai umat-Nya. Saudara, bagaimana kita bisa mengasihi Allah di dalam hidup kita? Bagaimana kita bisa mengasihi sesama di dalam hidup kita? Kasih kita kepada Allah adalah replika, refleksi dari kasih Allah kepada kita. Kasih kita kepada orang lain juga adalah refleksi daripada apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam hidup kita. Sekarang kita berikan kepada orang lain. Maka hari ini saya akan menutup renungan khotbah kita dengan satu aplikasi bagaimana kita sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, yang sudah menerima kasih Allah yang begitu ajaib besar di dalam hidup kita, kita belajar untuk mengasihi Allah di dalam hidup kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, William Ames, seorang Puritan, saya pakai pemikirannya untuk menolong kita supaya kita belajar untuk mengasihi Allah. Saudara-saudara yang suka baca buku, silakan baca buku-bukunya orang Puritan, Reform Puritan. Lihat abad ke-16 sampai 17. Kalau saudara membaca buku-bukunya orang Puritan, di situ menemukan kekayaan rohani yang luar biasa. Saudara lihat, di dalam William Ames mengatakan, bagaimana saya bisa mengasihi Tuhan di dalam hidup kita? Dia memberikan 3 aspek penting yang harus ada di dalam hidup orang percaya. Pertama adalah desire for union. Satu keinginan di dalam hidup kita untuk mendekat kepada Tuhan, untuk bersatu dengan Tuhan. Dan dia mengatakan, God our chief end, Tuhan itulah tujuan kita yang terakhir. Saudara-saudara, di dalam hati kita ada enggak sih keinginan seperti ini, saudara? Engkau yang sudah jadi orang Kristen berpuluh-puluh tahun, ya begitu-begitu aja, saudara. Dari tahun ke tahun tidak ada satu keinginan untuk lebih mengenal Allah, tidak ada keinginan untuk lebih dekat dengan Allah. Bagaimana saya bisa dekat dengan Tuhan? Baca firman, pelajari firman. Allah tidak bisa kita lihat, tapi Allah memberikan firman-Nya kepada kita untuk kita pelajari, kita renungkan, dan itu membawa kita lebih dekat dan mengenal Dia. Bagaimana saya bisa mengasihi Tuhan? Dengan berelasi, berdoa, bermeditasi kepada Tuhan di dalam hidup kita hari demi hari. Saudara, jangan cari Tuhan kalau ada masalah tok, saudara. Tuhan nanti jadi ban serep di dalam hidupmu. Jangan cari Tuhan kalau lagi sakit tok. Nanti Tuhan hanya jadi tabib seperti banyak ajaran gereja-gereja yang tidak karu-karuan. Desire for union. Harus ada keinginan untuk mau dekat dengan Tuhan di dalam momen Natal tahun ini. Lebih dari tahun yang sebelumnya. Kedua, William Ames mengatakan, an enjoyment of satisfaction, menikmati kepuasan di dalam Tuhan. Saudara, apa yang menjadi kepuasan di dalam hidupmu?
Kalau Tuhan tidak menjadi kepuasan terutama di dalam hidup saudara, saudara belum mengasihi Dia. Kasihilah Allahmu, kata Tuhan Yesus, dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Kalau yang memuaskan kita terus hanya benda-benda materi yang sementara dalam dunia ini, kita belum mengasihi Allah di dalam hidup kita. Kalau yang memuaskan kita hobi kita, perusahaan kita, kesukaan kita, kita belum mengasihi Allah di dalam hidup kita. Itulah sebabnya Bapak Gereja Agustinus mengatakan kalimat terkenal di dalam buku Confession. Tuhan, hatiku selalu gelisah, selalu restless, sampai aku menemukan dan berjumpa dengan Engkau, baru hatiku tenang. Saudara sadar tidak? Engkau dan saya dicipta oleh Tuhan sebagai satu makhluk yang hanya bisa dipuaskan oleh pencipta kita sendiri. Kau mau cari kepuasan apa di dalam hidupmu? Semuanya akan hilang. Semua akan sia-sia. Sebab hanya Tuhan yang bisa memuaskan hidup orang percaya. Itulah sebabnya Daud berkata, Tuhan, Engkaulah warisanku. The Lord is my portion. Engkaulah warisanku yang abadi selama-lamanya. Saudara, adakah ini di dalam hidup kita? Kita mau belajar mengasihi Tuhan yang ketiga, yaitu adalah menjadikan Allah sebagai the mark of goodwill. Tuhan adalah sasaran daripada hidup perjalananku. Apa yang kau cari dalam dunia ini, saudara? Karirmu, jabatanmu, pangkatmu. Suatu saat kau akan pensiun dan tinggalkan itu semua. Tapi berbahagialah orang yang mencari Tuhan di dalam sepanjang kehidupannya. Kita mengasihi Tuhan, kata William Ames, jikalau Tuhan menjadi mark goodwill of my life, tujuan di dalam hidupku yang aku kejar selama aku hidup dalam dunia, itulah cara kita mengasihi Dia. Terakhir, saudara dikasih Tuhan, seorang Puritan yang lain bernama Jonathan Edwards mengatakan juga kalimat yang penting bagi kita. Jonathan Edwards adalah orang yang dipakai oleh Tuhan di dalam masa kebangunan Amerika abad ke-17. Dia mengatakan satu kalimat, kita harus mengasihi Tuhan bukan hanya karena berterima kasih kepada berkat-berkat yang kita terima, tetapi kasih yang sejati kepada Tuhan harus ada karena di dalam dirinya sebagaimana Dia ada. Ini kalimat penting, saudara. Jangan mengasihi Tuhan karena hanya berkatnya tok, tetapi saudara harus belajar mengasihi Allah sebagaimana diri Allah adanya. Kalau Dia tidak berkati kita, kita harus tetap cinta Dia. Kalau Dia tidak berkati kita, kita tetap taat kepada Dia. Inilah yang Jonathan Edwards katakan. Sebab jikalau kita tidak mengasihi Allah sebagaimana dirinya, kita tidak mengasihi Dia sama sekali. Saudara-saudara, hari ini saya mau berkata kepada saudara hal-hal yang sangat serius sekali. Kekristenan zaman ini adalah kekristenan yang sudah rusak luar biasa. Banyak orang ke gereja tidak cari Tuhan, tapi hanya memanfaatkan Tuhan untuk kepentingan diri sendiri. Gereja pelan-pelan berubah menjadi gunung kawi di dalam zaman ini. Saya ingin saudara menjadi orang Kristen yang betul-betul mengerti iman yang kau percayai dengan baik. Dan momen Natal ini adalah momen terbaik bagi kita untuk kembali merenungkan misteri kasih Allah yang melampaui segala sesuatu di muka bumi ini. Saudara, kiranya firman Tuhan pada pagi ini boleh membangun akan kerohanianmu, mempersiapkan engkau masuk di dalam momen Natal ini, menikmati kembali kasih Allah yang penuh misteri di dalam hidup kita masing-masing.
Amin. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Saudara, maukah engkau berjanji di hadapan Tuhan untuk belajar mengasihi Allah di dalam sepanjang perjalanan hidupmu? Meskipun hidup ini banyak kesulitan, penuh air mata, tetapi ketika kita diingatkan kasih Allah yang begitu penuh dengan misteri bagi kita, biarlah kita juga belajar untuk mengasihi Allah di dalam hidup kita. Saya berikan waktu teduh bagi saudara berdiam diri di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih Kau sudah mengajar kami apa itu arti kasih yang sesungguhnya. Di dalam diri kami begitu banyak konsep tentang kasih yang salah, bahkan bertentangan dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Hari ini kami dicelikkan, diingatkan, jikalau kami tidak mengenal Allah Tritunggal dalam hidup kami tak mungkin bisa mengasihi Engkau. Kami tak mungkin bisa mengasihi sesama kami, karena kami tak pernah menikmati kasih daripada Engkau sendiri. Kami berdoa Tuhan, biarlah di dalam momen Natal ini kasih Tuhan kembali menjamah hidup kami masing-masing. Kami yang sudah letih lesuh tawar hati, Tuhan bangunkan. Dan hamba-Mu berdoa mungkin di antara kami ada yang selama ini ke gereja, tapi belum sungguh-sungguh menerima Tuhan Yesus di dalam hidup mereka. Biarlah kasih Tuhan yang penuh dengan misteri itu membuka hati mereka, menjadikan mereka orang-orang pilihan Tuhan di dalam diri mereka. Tuhan, dengar doa kami menyerahkan sisa waktu di tahun ini, biarlah menjadi waktu-waktu kami boleh kembali dekat dengan Tuhan. Dengar doa kami Bapa, kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau yang mengasihi kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita bangkit.